Selamat pagi Pak Yuda, Bu Elsa, Pak Heri. Saya Lungayu Saraswati, absen 7 dari kelas X2. Mau menjelaskan apa yang saya tuliskan di PPT mengenai Ibu Kartini. Yang pertama, siapa itu Ibu Kartini? Nama lengkapnya adalah Raden Ajeng Kartini yang lahir di Jepara tanggal 21 April 1879, yang meninggal di Rembang 17 September 1904. Ayahnya Ibu Kartini bernama Raden Mas Adipati Aryo Sosroningrat dan ibunya adalah M.A. Ngasirah. Kartini dikenal sebagai pelopor emansipasi wanita di Indonesia. Pemikirannya tertuang di dalam surat-surat yang dia tuliskan kepada teman-temannya di Belanda, seperti Stella Sihandelar. Dalam surat-suratnya, ia mengungkapkan keprihatinan terhadap kondisi perempuan pribumi yang terbatas pada tugas domestik dan tidak memiliki akses pendidikan yang memadai. Karena pada zaman dulu itu, orang-orang percaya bahwa wanita hanya bisa menjadi ibu rumah tangga yang pekerjaannya hanyalah melayani orang-orang rumah dan tidak bisa menjadi apa yang mereka mau. Mereka tidak punya cita-cita, tidak dibolehkan untuk belajar. Melalui surat-surat yang ditulis Kartini, ia mengemukakan gagasan tentang pentingnya pendidikan untuk perempuan. Ia juga mengkritik budaya patriarki yang mengekang kebebasan perempuan. Surat-surat Kartini dikumpulkan lalu diterbitkan setelah kematiannya dengan judul Habis Gelap Terbitlah Terang, yang menjadi inspirasi perjuangan perempuan-perempuan di Indonesia. Pada tahun 1903, 1 tahun sebelum kematiannya, Kartini menikah dengan Raden Adipati Joyo Diningrat, Bupati Rembang. Suaminya mendukung Kartini dalam usahanya untuk mendirikan sekolah bagi perempuan. Salah satu warisan pentingnya adalah pendirian sekolah wanita di Jepara dan Rembang, yang menjadi cikal bakal perjuangan pendidikan wanita di Indonesia. Setiap tahun pada tanggal 21 April disebut Hari Kartini untuk mengenang perjuangan Kartini dalam memajukan pendidikan dan juga hak-hak perempuan. Kartini dikenang sebagai simbol perjuangan perempuan di Indonesia untuk meraih kesetaraan dan juga kemajuan. Nilai-nilai yang diajarkan oleh Kartini adalah yang pertama, pentingnya pendidikan untuk semua, termasuk perempuan. Bukan hanya laki-laki yang layak mendapatkan pendidikan, tetapi perempuan juga sama, layak mendapatkan pendidikan. Yang kedua, kesetaraan gender dan juga hak perempuan untuk berkontribusi dalam masyarakat. Berarti wanita tidak ada di dunia ini hanya untuk menjadi istri yang kerjaannya cuma melayani di rumah dan gak bisa ngapa-ngapain lagi. Tapi kita bisa punya cita-cita, kita bisa punya pekerjaan, kita bisa belajar, berkembang. Yang ketiga, semangat perubahan melalui pemikiran modern, tapi tetap menghormati tradisi. Karena Kartini bisa merubah sudut pandang orang, dia sukses membangun sekolah bagi perempuan tanpa menyakiti siapapun dan tanpa melecehkan budaya atau tradisi. Raden Ajeng Kartini adalah bukti bahwa perubahan besar dapat dimulai dari tindakan yang kecil, seperti menulis dan juga berbagi pikiran. Nama Kartini akan selalu dikenang sebagai pahlawan nasional Indonesia. Sekarang saya mau bahas tentang riwayat pendidikannya Kartini. Yang pertama, pendidikan dasarnya itu Kartini bersekolah di ILS atau Europees Lager School, sekolah dasar Belanda. Di sana Kartini belajar hal-hal dasar seperti membaca, menulis, dan juga keterampilan dasar yang lainnya. Yang kedua, setelah menyelesaikan sekolah di ILS di umur 12 tahun, Kartini menjalani tradisi pingitan dari rumah, tapi dia tetap terus belajar secara mandiri dengan membaca buku-buku yang dipinjamkan oleh teman-temannya dari Belanda. Yang tiga, korespondensi dengan teman-teman Belanda. Kartini juga memperluas wawasan dengan menulis surat kepada teman-teman di Belanda. Melalui surat-surat ini, dia mempelajari ide-ide tentang emansipasi, kesetaraan gender, dan juga pendidikan perempuan. Lalu perempuan Belanda kan boleh ya belajar, sementara pribumi nggak boleh. Kontribusi Ibu Kartini yang menunjukkan semangat perjuangannya. Yang pertama, Kartini yakin bahwa pendidikan adalah kunci untuk memperbaiki kehidupan perempuan. Dia berusaha agar perempuan di Indonesia memiliki kesempatan untuk belajar. Dia berusaha agar semua perempuan di Indonesia tanpa terkecuali memiliki kesempatan untuk belajar dan juga berkembang. Yang kedua, mendirikan sekolah untuk perempuan. Sebelum wafat,
Kartini berhasil mendirikan sekolah khusus untuk perempuan di Jepara. Sekolah ini menjadi langkah awal dalam memberikan akses pendidikan bagi perempuan di zamannya. Yang ketiga, menulis dan menyebarkan ide kesetaraan melalui surat-suratnya kepada sahabat-sahabatnya di Belanda. Kartini menyuarakan pentingnya kesetaraan antara laki-laki dan juga perempuan. Ia ingin perempuan Indonesia tidak hanya hidup di bawah bayang-bayang tradisi, tetapi juga memiliki kebebasan untuk belajar dan menentukan nasib sendiri. Yang keempat, menginspirasi gerakan emansipasi. Meskipun Kartini meninggal di usia 25 tahun, gagasan dan cita-citanya menjadi inspirasi bagi generasi berikutnya. Pemerintah kolonial Belanda bahkan mendukung pendirian sekolah-sekolah Kartini sebagai penghormatan atas perjuangannya. Sifat kepahlawanan Raden Ajeng Kartini yang bisa kita ikuti di masa sekarang. Yang pertama, meningkatkan pendidikan perempuan. Kita bisa mendukung akses pendidikan untuk perempuan dan anak-anak, terutama di daerah terpencil. Yang kedua, mendorong kesetaraan gender. Kita harus menghormati dan mendukung perempuan untuk memiliki kesempatan yang sama dalam pekerjaan, pendidikan, dan juga kehidupan sosial. Ini juga menentang diskriminasi terhadap perempuan dalam berbagai bentuk, seperti stereotip gender atau ketidakadilan di tempat kerja. Yang ketiga, berjuang untuk keadilan sosial. Aktif dalam kegiatan sosial yang membantu kelompok masyarakat yang kurang beruntung, seperti memberikan pelatihan kerja atau pendidikan non-formal, dan juga mendukung kebijakan atau program yang mempromosikan keadilan dan kesejahteraan bagi semua orang. Yang keempat, menjadi pribadi yang lebih berani dan juga mandiri. Karena Kartini berani menyuarakan pendapat, terutama untuk hal-hal yang membawa perubahan positif. Yang kelima, menghargai dan juga melestarikan budaya lokal. Kartini dikenal mencintai budaya Jawa dan menuliskannya di dalam surat-suratnya. Di masa kini, sikap ini bisa diwujudkan dengan mempromosikan budaya lokal sambil tetap terbuka terhadap perkembangan zaman. Hidup beriman yang diteladankan oleh Kartini. Yang pertama, kedekatan dengan Tuhan. Kartini percaya bahwa ilmu pengetahuan dan juga pendidikan adalah cara untuk menjalankan amanah Tuhan kepada umat manusia. Dan juga ia menyebut bahwa segala perjuangan dan pengorbanannya ia lakukan dengan harapan untuk mendekatkan diri dengan Tuhan. Yang kedua, Kartini mengutamakan kejujuran dan kebaikan. Ia percaya bahwa menjadi manusia yang baik adalah bagian dari menjalankan nilai-nilai keimanan. Dia mau memperjuangkan pendidikan untuk perempuan tanpa melupakan tanggung jawabnya sebagai anggota keluarga dan juga masyarakat. Seperti yang tadi saya bilang, semua perjuangannya dilakukan tanpa menyakiti siapapun. Yang ketiga, Kartini menghormati nilai-nilai agama. Kartini tidak hanya mempelajari Islam, tetapi juga nilai-nilai dari agama lain. Meskipun demikian, ia tetap setia pada keyakinannya sebagai seorang Muslim. Dalam salah satu suratnya, ia menyebut bahwa ia ingin mendalami agama Islam lebih jauh agar bisa memahami makna sebenarnya dari menjadi seorang Muslim. Yang keempat, Kartini memiliki semangat untuk membantu sesama. Ia mempraktikkan iman melalui perbuatannya. Ia menunjukkan kasih sayang kepada sesama dan juga perhatian khusus kepada perempuan-perempuan di sekitarnya, terutama dalam hal pendidikan. Karena baginya, iman harus diwujudkan dalam aksi nyata untuk kebaikan orang lain. Sekian dari saya. Terima kasih banyak.